Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu peserta diklat pelatihan dasar pekerjaan sosial, apa kabar semuanya? Baik ya. Izinkan nama saya Bambang Triasmono. Kali ini akan membantu Bapak dan Ibu mempelajari terkait dengan keterampilan dasar pekerjaan sosial. Ya. Maksud dan tujuan dari mata pelajaran ini tentunya mata pelatihan keterampilan dasar pekerjaan sosial akan membekali peserta PDPS dengan kemampuan keterampilan komunikasi, membangun relasi, wawancara, maupun mengembangkan jejaring kemitraan sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki praktisi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang disajikan dengan pembelajaran melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan strategi substansi pembelajaran dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Ya. Kompetensi dasar yang menjadikan tujuan dari mata pelatihan keterampilan dasar pekerjaan sosial adalah setelah mempelajari mata pelatihan keterampilan dasar pekerjaan sosial, peserta diharapkan mampu memahami keterampilan dasar dalam pekerjaan sosial meliputi keterampilan komunikasi, membangun relasi, keterampilan wawancara, konseling, serta membangun jejaring kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada 3 pokok bahasan dalam materi keterampilan dasar pekerjaan sosial. Yang pertama, komunikasi dan relasi pekerjaan sosial. Yang kedua, keterampilan wawancara dan konseling. Yang ketiga, pengembangan jejaring kemitraan dalam pekerjaan sosial. Menarik bukan? Mari kita ikuti materi selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pokok bahasan yang pertama, keterampilan dasar pekerjaan sosial, yaitu komunikasi dan relasi pekerjaan sosial. Ada 7 sub pokok bahasan. Yang pertama, pengertian komunikasi dan komunikasi efektif. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang efektif kepada orang lain. Yang kedua, tujuan komunikasi dan hasil pembelajaran lesson learn terkait dengan komunikasi efektif. Yang ketiga, unsur komunikasi. Yang keempat, karakteristik komunikasi dalam pekerjaan sosial. Yang kelima, komunikasi persuasif dalam pekerjaan sosial. Yang keenam, hambatan dalam komunikasi. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang apa itu relasi, pengertian relasi. Ya. Baik, sebagai evaluasi dari modul ini gitu di pokok bahasan yang pertama, mengapa komunikasi dan relasi pekerjaan sosial ini begitu penting harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam materi keterampilan dasar pekerjaan sosial ini, khususnya sebagai pekerja sosial. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita menginjak pada keterampilan wawancara dan konseling. Apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja sosial pada saat wawancara dan konseling? Mengapa hal itu penting untuk dilakukan? Dan ada 7 sub pokok bahasan yang harus dipelajari. Yang pertama, pengertian wawancara dan konseling. Yang kedua, keterampilan khusus bagi pewawancara. Yang ketiga, tips wawancara. Yang keempat, kondisi fisik dan tempat wawancara. Yang kelima, kesalahan umum yang harus dihindari pada saat wawancara. Yang keenam, proses wawancara. Dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah keterampilan dalam konseling. Dan kenapa kembali keterampilan ini penting dan harus dilakukan oleh seorang pekerja sosial sebagai dasar keterampilan dasar pekerjaan sosial. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
menginjak kepada pokok bahasan ketiga, yaitu pengembangan jejaring kemitraan dalam pekerjaan sosial. Dalam evaluasinya, mengapa dan bagaimana kita bisa mengembangkan jejaring kemitraan dalam pekerjaan sosial. Dalam diskusi itu, sehingga Bapak dan Ibu di sini akan mempelajari pertama dari subpokok bahasanya, ya, di mana ada 6. Yang pertama yaitu pengertian jejaring, kedua pengertian konsep kemitraan, ketiga membentuk kemitraan dan pengembangan jejaring, yang keempat langkah-langkah membangun kemitraan, yang kelima membangun aliansi-aliansi, yang keenam peta jejaring utama di lingkup panti bersama disiplin ilmu lain. Demikian dari 3 pokok bahasan. Ya, dari rangkaian pembelajaran kali ini tentunya ada evaluasi yang harus dilakukan untuk mengukur sejauh mana Bapak dan Ibu memahami terkait dengan materi keterampilan dasar pekerjaan sosial ini. Yang pertama tentunya evaluasi secara lisan, ada 3 soal yang terkait mengapa komunikasi dan relasi penting dilakukan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan pada saat keterampilan wawancara dan konseling. Yang ketiga, bagaimana kita akan mengembangkan jejaring kemitraan dalam pekerjaan sosial. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses interaksi yang kompleks antara pikiran, bahasa, dan tindakan. Proses komunikasi memerlukan serangkaian kegiatan timbal balik antara sumber dan penerimanya. Komunikasi yang efektif adalah efektif tidaknya komunikasi yang dibangun secara umum dalam sebuah proses dapat dipandang dari beberapa besar capaian tujuan dari komunikasi itu sendiri. Pengertian relasi dalam pekerjaan sosial. Relasi pekerjaan sosial berbeda dari relasi personal, yang tujuannya untuk mempromosikan atau memulihkan suatu interaksi yang saling menguntungkan antara individu, masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan bagi setiap orang. Wawancara adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Keterampilan konseling. Keterampilan konseling seorang pekerja sosial sangat dipengaruhi oleh gaya dan karakteristiknya sebagai konselor. Karakteristik dari seorang konselor memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses terapi, terutama dalam hal hubungan antara konselor dan klien. Dan klien yang berhasil menjalani terapinya sehingga selesai dengan baik biasanya didampingi konselor yang memiliki kemampuan interpersonal yang baik, empatik, dan tidak konfrontatif. Di kesimpulan yang poin ketiga, pengembangan jejaring kemitraan. Konsep kemitraan merupakan hubungan yang setara antara dua pihak atau lebih yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Demikian 3 poin yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil resume dari materi keterampilan dasar pekerjaan sosial. Terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaan kali ini dalam proses pembelajaran keterampilan dasar pekerjaan sosial. Ya, harapannya ini akan membekali Bapak dan Ibu untuk bisa pengembangan dalam pelayanan kesejahteraan sosial di lembaga Bapak dan Ibu. Baik, akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dalam mengikuti materi pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih.